الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس ada hadfu harfin nida ya. Jadi ada hadfu harfin nida, biasanya ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ini imau ila syiddatil tawajjuh. Jadi sebagai syarat syiddatul tawajjuh artinya perlu kepada suatu perhatian yang sangat. Ketika Nabi ucapkan ayuhan nas, wahai manusia, berarti sebagai syarat. Apa sih kira informasi yang Nabi sampaikan itu apa? Ini ada satu informasi yang sangat penting yang Nabi sampaikan. Khabar yang sangat urgen kalau bahasa mahasiswanya. Yang Nabi sampaikan, ayuhan nas, wahai manusia. An-nas di sini berarti menunjukkan aspek sosiologis. Artinya manusia itu makhluk yang kolektif. Manusia makhluk sosial. Manusia makhluk yang saling berinteraksi. Manusia yang hidup bermasyarakat. Manusia yang hidup tidak mungkin seorang diri. Pasti berinteraksi, bermuamalah. Maka dalam bahasa Al-Quran, An-Nas sebagai menunjukkan aspek sosiologis. Memang kalau dalam Al-Quran, Bapak sekalian, Allah menggunakan, ya, kalau kita sedikit ya, Allah menggunakan bahasa manusia itu bermacam-macam. Ada Bani Adam. Bani Adam itu juga manusia. Ya Bani Adam, wahai manusia, ini menunjukkan aspek biologis, aspek historis. Artinya Bani keturunan Adam. Kita ini semuanya adalah keturunan Nabi Adam. Jadi kalau ada satu teori namanya teori evolusi oleh Charles Robert Darwin atau Robert Charles Darwin, yang katanya nenek moyang kita itu dari monyet, ya, terbantahkan dengan firman Allah, di mana Allah berfirman, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dari laki dan perempuan. Jadi Bani Adam menunjukkan aspek historis. Kemudian ada lagi Allah menggunakan bashar. Ada dalam Al-Quran bashar. Innama ana bashar. Innama ana basharum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bashar di sini menunjukkan aspek biologis. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kenikmatan jasmani dia. Kita makan, kita minum, kita nikah. Nah, itu semuanya bashar. Kemudian al-insan. Al-insan ini dalam Al-Quran lebih kurang ada 65 kali kata-kata al-insan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka kata-kata insan di sini, Bapak sekalian, itu menunjukkan aspek intelektual. Yang membedakan manusia dengan makhluk lain itu al-insan. Allah kasih kita akal untuk menyerap daripada informasi-informasi, ayat-ayat yang Allah perlihatkan di muka bumi, atau di langit di muka bumi. Maka manusia bisa cerdas, manusia bisa berpikir, manusia bisa berbudaya, manusia bisa beradab. Itu dengan al-insan. Maka ada ucapan kita menjadi insanun kamil, manusia sempurna. Bukan basarun kamil, tapi menjadi manusia insanun kamil. Ada istilah gitu, Pak. Kemudian ada lagi, Pak,
Dalam Al-Quran ada namanya abdun. Abdun ini juga manusia dia. Tapi menunjukkan aspek posisi. Jadi posisi itu kita siapa? Kita seorang hamba Allah. Yang harus patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus siap diatur dengan hukum-hukum Allah. Nah, kemudian baru kata An-Nas. An-Nas lebih kurang ada 240. Di dalam Al-Quran lebih kurang 240. Itu An-Nas, jadi ternyata lebih banyak daripada kata-kata yang lain. Karena memang Bapak sekalian, manusia sebagai makhluk sosial. Ya, makhluk sosial. Nah, di sini dalam hadis ya, ayyuhan nas harfun nida, satu panggilan mulia yang Rasul membutuhkan kita untuk sidatu tawajuh, untuk betul-betul perhatian apa yang Nabi sampaikan. Maka yang Nabi sampaikan pertama afsus salam. Afsus salam ay asyi'u adhi'u, tebarkanlah, sebarkanlah akan salam. Assalam ini memang bentuk infinitif masdar dari kata salima yaslamu salaman wa salamatan, yang artinya sejahtera, yang artinya damai, yang artinya selamat. Nah, Islam pun dari kata salim apa? Kata Islam itu cuma memang biziyadati hamzah fi awalihi. Jadi kata aslama yuslimu Islam ala wazni af'ala yufilu if'al. Af'ala yufilu if'al. Aslama yuslimu Islam. Berarti Islam artinya ketaatan. Islam artinya kepatuhan. Islam artinya penyerahan diri kita secara total kepada Allah. Maka Islam itu boleh katakan agama penyerahan diri secara total. Berarti afsus salam, tebarkanlah salam. Afsus salam, tebarkanlah kedamaian. Afsus salam, tebarkanlah kesejahteraan. Maka kalau kita lihat apa definisi daripada Islam, berarti agama yang membawa pemeluknya kepada keselamatan, kesejahteraan, kedamaian, dengan menjalankan daripada hak-hak, kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, kepatuhan, ketaatan. Jadi insya Allah orang yang masuk Islam masuk surga, amin ya Rabbal. Dari kata sama itu salam, berarti Islam itu mengandung misi kedamaian. Ya, kalau ada orang mengatakan Islam radikal, nggak ada Islam radikal. Itu bahasa media, Islamophobia itu menstigmasi Islam itu sebagai agama radikal. Enggak. Saya itu agama rahmat. Agama rahmat Islam itu. Rahmat Allah yang Allah turunkan dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu Islam. Dan itu banyak di dalam Al-Quran. Ditegaskan lagi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kau utus kami Muhammad melainkan untuk membawa rahmat. Jadi Islam agama rahmat. Maka dalam salah satu agama rahmat itu Bapak sekalian, ajarannya sempurna, ajarannya universal, ajarannya yang mengajarkan keseimbangan dunia akhirat, ajarannya komprehensif, sempurna semuanya. Nggak ada Islam mengajarin kita untuk yang namanya radikal. Jadi Islam agama rahmat. Afsus salam. Nah, bagian daripada afsus salam kata Nabi apa? Salah satunya tebarkan salam. Kata assalamualaikum. Itu lamnya lam istighraq. Kalau kita mengucapkan assalamualaikum bukan hanya untuk satu orang tuh, Pak. Tapi untuk seluruh orang Islam.
kebagian kata selamat itu. Kita ketemu satu orang, assalamualaikum. Maka kalau assalamualaikum yang lengkap kalau kita mau berikan salam, jangan assalamualaikum, assalamualaikum. Nah itu bukan malah justru doain, tapi nyumpahin itu assalamualaikum. Kan kadang-kadang Betawi potong-potong aja deh. Assalamualaikum, gara-gara ngeliat video apa sinetron. Tok. Assalamualaikum pomine, assalamualaikum pomine. Assalamualaikum. Sam itu Pak artinya racun. Gara-gara namanya assalamualaikum. Apalagi kalau assalamualaikum artinya nyumpahin. Kalau bahasa kasarnya Betawi, biar mampus tuh. Nah, jadi jangan potong-potong ya. Kalau nama kita Abdullah dipanggil Dul, ya mungkin biasa kali ya. Labbaik dipanggil Bek, nah, itu Betawi. Asal Bek itu kan dari bahasa Arab itu. Labbaik. Ya, orang kita kan main potong-potong aja. Nama Abdullah Dul gitu. Nama Sa'idi Dongkot. Ya sekalian. Jadi assalamualaikum. Semuanya nyampe. Semua muslim akan sampai kata doa. Semoga kalian semuanya selamat. Bukan hanya dunia akhir. Maka jawabnya bagus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau kita beda. Assalamualaikum pomine. Alaikum itu. Kata alaikum itu nyumpahin lagi. Artinya mampus lu. Ya, sama-sama dong mampus. Jadi kadang-kadang sinetron itu juga perlu dicerna. Betul kagak nih salah. Jangan sampai dipotong-potong tuh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cakep betul. Ya. Jadi itu Afsussalam. Jadi kita Bapak sekalian berkaitan dengan salam ini juga Islam agama yang sangat toleransi Pak. Ada orang sekarang ini kan agak Islamophobia dengan kalimat kafir. Dan kalau bilang kafir itu kan banyak, ada kafir yang bisa menyebabkan murtad itu kafir inad, kafir ingkar, kafir munafik atau kafir nifaq, itu kafir yang bisa buat orang jadi murtad. Ada kafir zimmi. Kafir zimmi itu. Jadi kafir ini sekarang kita kalau bahasain non muslim gitu, kita disuruh bicara non muslim. Tapi itu semuanya Bapak sekalian, dalam Islam ada kafir zimmi, ada kafir harbi gitu ya. Nah, kafir zimmi itu non muslim yang kita biasa tinggal di masyarakat kita. Nah, Rasulullah SAW selalu hormatin, baik dengan mereka, rukun dengan mereka, hidup bermasyarakat dengan mereka. Itu namanya ajaran Islam. Tapi dalam masalah akidah tegas. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Atau lakum dinukum waliyadin. Yang kedua Bapak sekalian, selain afsus salam, ini satu informasi tegas. Hai manusia, afsus salam, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am. Kasih makan. Kasih makan sama siapa, Pak? Dalam hadis, di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, ini orang yang suka kasih makan ini pahalanya besar banget. Sampai nanti di surga ada gedung-gedung khusus. Ada kamar-kamar khusus, Bapak. Untuk khusus 4 golongan. Tuh. Kasih makan untuk siapa? Fakir miskin. Kasih makan untuk siapa? Tamu kalau datang. Kasih makan siapa? Guru kita, kiai kita, habaib kita. Kasih makan siapa saja, Pak. Yang suka neraktir tuh, Pak. Bapak punya uang rezeki lebih, suka naktir, pahalanya besar.
traktir. Dia naraktirin orang-orang kagak mampu, anak yatim ditraktirin dibawa ke restoran. Atimut tu'am. Berikanlah makan tuh. Nah, itu nanti di dalam surga inna fil jannati ghurafan. Ada satu kamar khusus yang itu punya keistimewaan. Itu dalamnya kamar tersebut yang ada di surga bisa dilihat dari luarnya. Luarnya daripada kamar tersebut bisa dilihat dari dalamnya. Nah itu Masya Allah. Urusan yang namanya kenikmatan kita serahkan kepada Allah. Ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbil bashar. Pokoknya kalau udah surga, udah Masya Allah. Udah enggak ada kenikmatan-kenikmatan yang bisa dibayangkan oleh pikiran kita. Mungkin begini indahnya. Enggak. Saking indahnya. Tapi bahasa Nabi malah ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Tidak pernah terlihat keindahan oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga keindahannya, tidak pernah terbesit dalam hati keindahannya itu. Udah saking indahnya. Ini khusus nanti ada kamar-kamar khusus. Yang pertama, liman at'amat tu'am, bagi orang yang suka beri makan. Dapatkan miskin. Termasuk tuh Pak, termasuk misalnya ya kan ada tuh di beberapa masjid, dia Jumat barokah, dia beli, dia punya rezeki, dia beli nasi bungkus jamaah. Ada enggak gitu? Diberi makan. Nah, jadi itu liman amat tu'am. Yang kedua tuh kata Nabi dapat kamar khusus adalah siapa? Alanal kalam, orang yang lemah lembut ucapannya, baik ucapannya, manis, dia punya mulut. Alanal kalam. Islam ngajarin etika komunikasi, Pak. Itu dalam Al-Qur'an coba banyak etika komunikasi. Allah gunakan kalimat qaulan ma'rufa. Kalau ada pengemis datang, ucapan qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik dan permohonan maaf lebih baik daripada sedekah sambil kita gerutu, sambil kita menggunakan kata-kata khabith yang jelek. Qaulun ma'ruf. Di hadapan orang tua Allah ajarkan satu qaulan karimah. Wa qul lahum qaulan karimah, ucapan kepada kedua orang tuamu ucapan yang qaulan karimah, yang mulia. Qaulan karimah artinya ucapan yang disertai dengan ikhtiraman wa taqdiman kepada orang tua. Sehingga anak ketika dia tahu adab etika komunikasi dengan orang tuanya, ketika orang tuanya bicara, dia matanya enggak melihatin mata orang tuanya, Pak, dia nunduk. Ahmad, ya be. Kalau model-model anak-anak dulu kan gitu ya. Kata orang tua saya gitu ya. Bisa dulu dipanggil, kita enggak berani tuh mandang mata orang tua kita. Kalau model-model bocah sekarang bagaimana? Dipanggil, suaranya kerasan anak itu. Padahal itu ada etika qaulan karimah. Waqtulah ma qaulan etika. Nih, alanakala. Sama pengemis etikanya bagus, sama orang tua lebih lagi, sama guru, sama dosen, sama orang yang lebih tua, dia tahu komunikasinya. Sama yang lebih kecil dia tahu, dia sayang. Alanal kalam. Dia bisa menempatkan etika komunikasinya itu. Bahasa yang keluar dari mulutnya. Maka ada istilah ditampar dengan tangan, sakitnya 1-2 hari bisa hilang. Tapi orang kalau ditampar dengan yang namanya mulut, ditampar dengan lidah, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun belum hilang. Betul kan? Masih diingat aja. Oleh itu kata Nabi, salamatul insan fi hifdzil lisan. Manusia akan selamat di saat dia bisa menjaga lisannya, ucapannya. Yang keluar dari mulutnya, kalimat-kalimat yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadis sahih. Siapa orang yang dia punya tanda iman kepada Allah dan hari akhir,
Faliyakun khairan, maka sebaiknya dia ucapan yang baik-baik aja. Aw liyasmut, atau sebaiknya dia diam. Alanal kalam, punya kaisar. Yang ketiga, wa tabaqus siyam, senang puasa, puasa wajib, puasa sunnah. Puasa sunnahnya, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, Senin Kemis, puasa Muharram, nanti puasa Asyura dan sebagainya. Nah, atau bukan, maksudnya Arafah dan sebagainya. Itu orang kota maksudnya yang terakhir, Bapak sekalian nanti qiyamul lail. Nah, kemudian wasallu bilail wan nasuniyah. Jadi ini yang Nabi sampaikan Pak, 3 tuh. Afsus salam wa at'imat ta'am wasallu bilail, salat malam. Wa nasuniyah, salat malam bisa salat tahajud, bisa salat hajat, bisa salat taubat, salat witir. Di saat manusia lagi pada tidur. Dan Nabi dalam hadis Rasulullah bersabda, atani Jibril. Jadi Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta, fa innaka mayyit." Ya Muhammad, ish ma syi'ta, silakan kau hidup sesukamu. Fa innaka mayyitun, karena sesungguhnya kau akan mati. Khitabnya kepada Nabi Muhammad, tapi juga kepada kita sebagai umatnya. Hai manusia, silakan kamu hidup semaumu. Mau kagak sholat, mau sholat, silakan kamu hidup semaumu. Fa innaka mayyit, tapi ingat, ajalmu udah ditentukan oleh Allah. Kau pasti mati. Maka kita yang berada di semua Pak di sini, Pak, kita semua adalah calon-calon jenazah. Calon yang pasti. Kalau bupati belum tentu jadi bupati, gubernur belum tentu jadi capres, belum tentu baru jadi capres, calon presiden. Tapi kalau jenazah, calon jenazah, silakan hidup semaumu. Tapi ingat, innaka mayyit. Kemudian wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Silakan kau cinta apa yang kau kehendaki. Silakan kau cinta apa yang kau suka. Banyak perhiasan hidupmu. Suka harta. Kau cinta harta. Rumah yang bagus, kau cinta dengan rumah bagus, silakan. Tapi kata Nabi, fa innaka mufariqu, pasti kau akan berpisah. Ketika seseorang telah meninggal dunia, apa yang telah mereka cintai dulu di dunia, istrinya yang cantik ditinggalkan, rumah yang bagus akan ditinggalkan, mobil yang mewah akan ditinggalkan, harta yang bertumpuk akan ditinggalkan. Fa innaka mufariqu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Kerjakanlah apa yang kau suka, pasti akan dibalas oleh Allah. Bapak yang hadir, yang dari rumah, itu Bapak jangan khawatir, setiap langkah itu dicatat oleh Allah. Sedikit apapun, bahkan niatnya Pak, niat yang 1 minggu kemarin tuh udah dicatat oleh Allah sebagai hasanatun kamilatun, satu niat yang sempurna, kebaikan yang sempurna. Itu baru niat doang, belum dijalankan. Itu niat kebaikan. Ketika sudah dijalankan, maka Allah balas menjadi 700 kali lipat. Ada dalam hadis Bukhari Muslim. Itu niat kebaikan. Alhamdulillah. Nah, kemudian terakhir, wa'alam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Kemuliaan seorang mukmin itu adalah suka bangun malam. Sabar wa izzu istighnahu 'anil nas. Dan kemuliaan yang lain adalah istighnahu 'anil nas. Dia punya sifat mandiri. Dia punya sifat enggak minta-minta sama manusia lain. Dia hanya minta kepada Allah. Jadi qiyamul lail luar biasa. Termasuk yang dapat kamar khusus di surga adalah wasallu bilail wa nasuniyah. Salat malam di saat manusia
lagi pada tidur. Ya ini satu hadis lagi Pak ya. Udah cukup. Siang. Ya ini kira mau 2 hadis. Ya, cukup lagi ya. Udah siang banget itu. Ini saja Bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah kita mudah-mudahan istiqomah, amin. Ya, selalu istiqomah dalam kebaikan. Allah senantiasa kasih kita nikmat iman Islam, istiqomah kita. Terutama nih masjid luar biasa. Andai saya rumahnya di sini, ya dia masalah saya mudah-mudahan niatin pengen ngaji mulu di sini. Ya, karena Jumat tambah lagi, Jumat, Kamis, Sabtu, Ahad, Masya Allah. Luar biasa. Ya. Ini saja Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Wasikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.